Ustazah Thoibah. Yang ketiga sambutan dari Ketua Divisi Kesehatan yaitu oleh Ibu Hajat Cia SKM MKes. Kemudian yang keempat tausiah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin SAG MSI. 5 penutup. Baik ibu-ibu, sebelum acara dimulai, kami ingatkan kembali bahwa acara pengajian kita ini disiarkan secara live streaming di YouTube akun Mataku TV. Jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan like. Marilah kita mulai pertemuan pada siang hari ini. Kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustazah Thoibah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ibu-ibu, suara sedang sakit pita suara. Sadaqallahul azim. Semoga Allah memberikan pahala kepada yang membaca dan yang mendengarkan. Selanjutnya acara yaitu sambutan dari Ketua Divisi Kesehatan kepada Ibu Hajah Cia SKM MKes, kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'. Yang kami hormati Ketua Umum EECM, pada hari ini beliau tidak bisa hadir karena beliau ada jadwal yang tidak bisa ditinggalkan. Kemarin kami bertemu waktu Maulid Nabi di RRI, namun tidak akan mengurangi rasa hormat dan rasa semangat kita walaupun beliau tidak di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin Yusuf SAG MSI. Terima kasih Pak, Bapak sudah datang melangkahkan kaki untuk kami. Pengurus dan anggota ECM, ibu-ibu dari berbagai komunitas majelis taklim. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam dan kesehatan, serta telah memberikan rahmat, karunia dan berkatnya kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Baitur Rahman Komplek Bank Raya Palembang dalam rangka pengajian rutin bulanan yang pada hari ini bertugas adalah divisi kami kesehatan yang ketuanya adalah saya sendiri. Kami seluruh panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz untuk memberikan tausiah pada hari ini. Tetap semangat dengan majelis ilmu dan silaturahmi. Semoga langkah dan niatnya dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari beliaulah kita semua dapat mengetahui ajaran-ajaran Islam, sehingga kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Allah yang muliakan, sehubungan dengan kegiatan majelis ilmu di EECM yang tiap bulan bergantian pada
setiap 8 divisi. Oleh karena itu dengan harapan kita semua selalu berusaha kompak dalam menjunjung tinggi nilai dakwah yang dianjurkan Rasulullah SAW agar umat senantiasa istiqomah dengan ajarannya serta peduli terhadap sesama agar selalu saling menasihati dan mengingatkan. Bagi pengurus dan anggota yang sudah terpilih di dalam SK, kami sangat mengharapkan kehadirannya di setiap kegiatan bulanan. Absen hadir tetap jalan pada setiap kegiatan, gunanya sebagai penyemangat kita dalam syiar tersebut. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman Komplek Bank Raya sehingga kami bisa menggunakan fasilitas di masjid ini. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi ladang amal dan kebaikan yang terbaik. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, setiap yang kita lakukan di dalam dunia kebaikan pasti ada saja kendala. Dengan adanya saling menjaga silaturahmi, insya Allah akan berjalan sesuai koridor Islam. Lewat dakwah inilah kita bisa mengenal sesama serta menggunakan ilahi Robbi. Islam perlu regenerasi setiap fase kehidupan. Maka kita sebagai orang yang telah Allah amanahkan menjadi muslim dan muslimah senantiasa berkolaborasi lewat organisasi, perhimpunan, majelis taklim atau majelis ilmu untuk mengambil manfaatnya dengan memberikan contoh yang baik kepada anak keturunan kita selanjutnya. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, alhamdulillah pengajian emak-emak Cindo Militan walaupun baru berusia 6 tahun yang berdiri 17 Agustus 2017, kami berusaha menyatukan visi dan misi dakwah Islam ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada panitia khususnya yang telah membantu sehingga acara pada hari ini dapat berjalan lancar. Demikianlah kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillah Hirobbil alamin billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Ciyah SKM MKes yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah. Di hadapan kita sudah hadir Bapak Ustadz Kiai Ki Agus Muhammad Husni Tamrin Yusuf SAG MSI yang akan memberikan tausiah kepada kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilaha wahidah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu hamilul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah huda. Laqad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah min ayyi babin sya'at. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum yang diwakili Ketua Divisi Kesehatan emak-emak Cindo Militan, Ibu Hajah Ciyah SKM MKes beserta seluruh jajaran pengurus.
Ibu-ibu, mak-mak, ya mak-mak. Aku nih bingung, mak-mak nih. Perasaan aku zaman main tidak kata lagi mak-mak orang manggil. Dulu kami kecil-kecil manggil mak nian. Mak, tak duit, tak duit. Sekarang ini tidak kata lagi yang manggil mak. Sekarang ada mak-mak cindo militan. Ada jemaah kami juga di sini rupanya melok juga mak-mak militan ini. Yang kami hormati, kami banggakan mak-mak cindo militan. Kemudian jemaah pengajian Masjid Baitur Rahman Bang Raya, ibu-ibu para jemaah yang berbahagia, bersyukur alhamdulillah pada siang hari yang penuh barokah hari ini kita dapat hadir bersama-sama berkumpul memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, yang benar itu Maulid atau Maulud? Ujiku benar galo. Tinggal letaknya di mana. Kalau Maulid kelahiran, kalau maulud dilahirkan. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Nabi makanya maulid. Nudzakiru maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pakainya maulud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mauludan di Makkah. Cuman dulu kami kecil-kecil dulu wong nih peringatannya maulud. Maulutan, nak mana maulutan? Rupanya maulutan itu buka mulut berisi ketan. Koonnya ketan, tak tahu kita ni apa dia koonnya ni. Iya. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul memperingati Maulid Nabi walaupunlah sudah di penghujung Rabiul Awal. Ini mudah-mudahan sebagai tanda bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ibu-ibu cinta tak dengan suami? Cinta tak, sayang tak dengan anak, dengan cucu? Tapi belum pernah kita ngajak wong rami-rami masak, bermakan-makan, senang ketika suami kita, anak kita ulang tahun, memperingati hari kelahiran dia. Belum pernah. Tapi ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kita undang rami-rami, senang bukan main. Artinya begitu cinta kita besar kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. InsyaAllah hari ini kita berkumpul. Satu saat nanti kita berkumpul di dalam taman surganya Allah SWT bersama Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, para jemaah yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, salah satunya fungsinya membawa iman dan menyelamatkan nasib ibu-ibu. Kalaulah tak kata Nabi, boleh jadi emak-emak ibu-ibu ini nasibnya ya tak ada bagus. Ngapa? Tak kata juga kalau. Iya. Karena kata Allah, laulaka ma khalaqtul afaq. Kalau tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Artinya boleh jadi kita tak kata. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa manfaat, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kita khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Nabi Muhammad SAW dulu zaman jahiliyah itu, kalau ada yang melahirkan anak betina, sial. Yang melahirkan anak betina malu. Ngapa? Oh, tino ada. Kalau lanang bangga senang. Padahal kalau dah kata betina, dah kata lanang. Apa kami selanangan baik? Iya. Jadi Nabi Muhammad SAW banyak dalam riwayat-riwayat hadis begitu memuliakan perempuan. Sehingga kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu, tak kata kaki ayah. Maka budak-budak SD yang tahu guru agamanya balik sekolah, maknya lagi ngoleng. Dibukainya kaki maknya, mak mana mak? Ngapo kayak? Kata ibu guru kami tadi surga dia di bawah kaki mak ni, dah kata surga katanya. Nyingong ngapa hitam galau ni mak, punya kena ageng.
Begitu dimuliakannya seorang ibu. Begitu dimuliakannya seorang istri. Maka kelebihan ibu-ibu itu banyak ketimbang kelebihan kami. Hormat patuh berbuat baik. Yang pertama kali yang lebih banyak dari laki-laki siapa? Ibu. Ya Rasulullah, siapa yang pertama kali yang harus kami berbakti berbuat baik kepadanya? Ummuk, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali baru ayahmu. Cuman disalah arti ke wong aja. Ada dia khutbah Jumat, sholat Jumat, ngajak anaknya. Khotib nyampe ke ibumu. Dia tahu kagak ibu. Jadi ibu tu ada 3 katanya. Ibumu bu. Tadi khotib itu tadi ibu tu harus 3. Ibu ni kan baru sikok. Kata ibu yang pegang ajulah. Nak 3 ini dia ngantak. Jadi luar biasa kelebihan perempuan. Bahkan ibu-ibu ngurusi rumah tangga, ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi dalam hidup rumah tangga, nilai ibadahnya lebih banyak ketimbang kami laki-laki. Ibu-ibu ngenjok banyu secangkir kepada suami, banyu putih secangkir, sama dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kakek balik ke ngenjok banyu putih belaki itu. Parah lah banyu putih. Aku ni nak ngopi dek, ngapa banyu putih terus? Itu haji umroh kak. Nyium tangan suami. Ada yang tak punya suami Pak Ustaz. Aku ni janda Pak Ustaz. Mau nak berlaki lagi. Kalau ada lokaknya. Iya. Nyium tangan suami itu kata Nabi sama dengan nyium Hajar Aswad. Balik ke cium-ciumi lah. Gusel ke lah. Ya nak katik mencari. Ya kalau ada lokaknya bismillahirrahmanirrahim. Makan ayam kita kan. Mak Cindo makan ayam. Karena apa? Yang nak katik ada undangan. Mak Cindo militan nak pengantin. Ya. Kami siap ngaraknya. Jadi begitu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan. Idza ghasalat imra'atun sauba zawjiha kataballahu laha alfa hasanah. Kalau ada seorang perempuan, istri membasuhkan baju suaminya, maka Allah catatkan 1000 kebaikan. Dalam tafsir hadis itu sekali gesol. Sekali gesol 1000. Jadi yang tak memakai mesin cuci, yang pakai ini sikat, gesol-gesol kan. Minggu koyak baju. Kata laki ngapa? Aku ni baru beli ni. Kata ustaz itu gesol-gesol ke ya. Begitu banyak fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada perempuan. Jadi bersyukur ni yang kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka ibu-ibu, perempuan, istri yang terbaik menurut Rasul, mudah-mudahan emak-emak di sini termasuk kalau. Kata Nabi, khairun nisa man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsika wa malik. Sebaik-baik perempuan, emak-emak itu cirinya 3. Pertama, kalau dipandang oleh suaminya, dia menyenangkan hati suami. Ibu-ibu, berhias, berpenampilan baik itu yang utama untuk suami. Jangan dibalik. Pergi kondangan jadi besan, begawe, baru nak berais. Bedak 5 cm tebal. Alis biasa ke bawah ke pucuk. Bulu mata panjang, terlentik-lentik. Aku dulu orang rumah dulu, kalau kondangan bulu matanya panjang. Malam-malam kau pasar-pasar di pendek bulu matanya. Rupanya adunian jualan bulu mata ni. Ujiku kalau nak kondangan pakai bulu mata panjang di rumah bulu mata pendek, aku nak mencari orang lain. Mak ini takut dia, boleh tak nak boleh pakai bulu mata panjang, ujiku lantak lah. Berhias untuk suami. Kita ni kalau pergi luar biasa. Minyak wangi pas pos. Jilbab 3 lapis ini. Jarum pentol 2 lusin. Gelang kanan kiri terberat. Coba di rumah dipakai laki baju tidur tebok. Ada rasaku ni. Dibawa koyak terkebek-kebek ya Allah. Kancing habis meniti kalau.
Pocok bawah. Kata laki Pak, yo bu, tak mata ini penete ni. Marah pula. Nak isinya apa nak wadahnya kata. Ibu-ibu berhias untuk siapa? Untuk suami. Ada suami di rumah mulai ada reksona, borek reksona. Macam itu, besar pahalanya itu. Ada ibu-ibu umurnya baru 35 tahun. Tapi becak nyai-nyai. Rambut negas-negis. Tiap kali kondangan lakinya dah galak lagi ngajak bininya. Lama-lama protes bininya. Kak, ngapa? Melok kak kondangan lama kak budak ngajak kak. Kata lakinya, dek, bukannya kakak dah galak ngajak. Jingoklah nah di undangan tu nah. Nama kakak beda, kata serta isteri. Tak boleh dek, haram. Aduh, diguntingnya. Serta isteri dibuang dia. Ngapa dulu pernah diajak kondangan, kawan banyak bertanya, nyenyes pula kawannya ni. Kemana uang rumah tak pernah lagi diajak. Kamu ajak emak, kamu ajak emas. Sangkanya emaknya bini itu. Ibu-ibu, istri yang baik itu kalau suami mandang kita senang. Yang kedua, watuti'uka idza amartah, kata Nabi, kalau diperintah oleh suami taat. Tidak boleh melawan suami, termasuk dosa besar ibu-ibu melawan suami. Jadi kata Nabi, kalau ada seorang perempuan ngomong, aku nyesel kak laki sama kamu, dia kata lemaknya, seago itulah. Allah tidak terima amal ibadah istri itu selama 70 tahun. Solatnya, hajinya, sedekahnya, baca Qurannya, zikirnya tidak diterima Allah kalau dia belum minta maaf kepada suaminya. Nabi pagi-pagi Siti Fatimah ngadu, nangis kepada Rasulullah, ya Abi, aduh apa wahai anakku, semalam aku salah ngomong sehingga Sayyidina Ali marah sama aku sudah 70 kali minta maaf, sudah dimaafkannya tapi aku masih getun wahai ayah. Apa kata Nabi, wahai anakku Fatimah, kalau seandainya suamimu belum memaafkan engkau, kau pada waktu itu engkau meninggal dunia, ayah tidak akan mensolatkan jenazahmu dan tidak akan mendoakan. Karena doa ayah tidak akan dikabulkan Allah. Karena suami murka kepada. Jadi termasuk dosa besar ibu. Jadi kalau yang galak melawan, galak mudi ke laki, balik minta maaf lah. Sujud lah, ya, ngapo minta maafnya, ya aku minta maafnya, ngapo, ya minta maaf, ya ngapo, aku nilai ya yang galak ngembek duit di klepek kamu tuh. Saya diomong ke, kata laki wajar, baik 50 hilang, 100 hilang, betino hilang ngembeknya, simpen juga sepatu tuh lah. Taati suami ibu-ibu. Nak pergi ke sini ibu-ibu izin tak dengan suami yang punya suami? Izin. Kalau dia tak bolehnya, tak usah. Ya kami nak pengajian ibu-ibu, mak-mak cindo ni, nah boleh tak? Oh ibu hari ni cak gelap-gelap nak hujan caknya. Tak usahlah, kaget baik. Dingin caknya hari ni. Ada kendak itu. Sudah, izin dulu. Cuman kaget kami boleh ya jadi nak pergi izin. Bahkan pergi ibadah pun kalau tidak diizinkan suami, perginya maksiat. Maksiat. Ibu-ibu nak pergi umroh, diajak ibu ketua. Kita umroh bareng. Ngomonglah dengan laki ya, ngapa kami ni mak-mak Cindo militan Sumatera Selatan ini nak umroh bareng. Nak ke mana bu? Ke Mekah lah ya, madek Gunung Dempo. Berapa lama? 9 hari. Lama, terkacip ayah ni. Kaget bela bu, nunggu ayah ada rezeki, kita berangkat sama-sama. Dah ya, kami nak berangkat tu lah. Masih berangkatnya maksiat. Adal datang di Mekah, matinya mati maksiat. Kenapa? Suami tidak ngizin ke. Begitu kita harus taat kepada suami. Karena setelah ijab kabul itu Bapak Ibu, Ibu-ibu, ketika ijab kabul itu penyerahan, wali menyerahkan sepenuhnya anak gadisnya kepada suaminya. Maka ini perlu kita pahami. Ketika wahai Fulan bin Fulan, engkau kunikahkan dengan anakku Fulanah dengan mas kawin, seperangkat alat-alat tukang dibayar tunai. Alat-alat sholat lah banyak, alat-alat tukang. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut, kata saksi sah, maka anak kita sudah milik suaminya. Wong tua tak boleh lagi ngatur-ngatur anaknya. Nak, kau tu tak usahlah melok laki kau tu. Biarlah laki kau di Jakarta. Yang ngurusi ibu dengan ayah ni siapa? Kau tu lah.
Tak boleh lagi. Karena sudah punya suaminya. Tak baca lagi kita ngatur-ngatur dia. Karena sudah punya hak sepenuhnya suaminya. Maka anak harus taat kepada suaminya. Kalau ada dua pilihan, siapa yang harus ikuti? Suami. Laki bergawe di Bandung, orang tua kita di Palembang. Kata lakinya, dek melok kakak be di Bandung, kakak dah kata rewang. Kata orang tua kita, dah usahlah kau di Palembang be, kami ni siapa ngurusi? Siapa yang harus dipilih oleh istri? Suami. Ada riwayat itu kan. Di zaman Nabi ada perempuan yang suaminya pergi berdagang, dia ngomong, selagi aku belum balik, jangan keluar-keluar rumah. Taat. 2 hari setelah itu datang utusan dari keluarganya, ngenjok tahu ayahnya sakit keras. Jingoklah dulu, kaget kau dah ketemu. Nah, minta maaf nian mang. Lakiku mesen, tak boleh metu. Tinggalkanlah dulu, jingok. Bak kau tu. Tidak, ngenjok tahu be, salam be. Dah balik. 2 hari lagi datang lagi, ngenjok tahu ayahnya meninggal. Jingoklah terakhir. Nah, mang minta maaf menyembuhkannya, aku dah galak jingok. Ngapa? Lakiku mesen, tak boleh metu ke mana-mana. Woi, kau ngajar ni kau ni. Bah kau dewek nak. Ya minta maaf. Kesel orang yang ngenjok tahu tadi nemui Rasulullah. Ya Rasulullah, ada perempuan durhaka kepada orang tuanya. Ngapa kata Nabi? Ayahnya sakit sampai meninggal, dia tidak galak nyingok. Kata Nabi ngapa? Karena suaminya mesen ke jangan keluar-keluar rumah sebelum dia balik dari berdagang. Senyum Rasulullah. Betua bapak itu, orang tuanya ngapa? Memiliki anak perempuan yang taat kepada suaminya. Berkah taat kepada suaminya, orang tuanya sudah diampuni dosanya oleh Allah. Itu zaman dulu dah katik HP. Yo, katik WA. Zaman ini baca, kak. Ayah sakit, aku nak pergi. Pergilah dek, kakek ayah nyusul. Dulu dah katik. Taat dengan suaminya. Jadi ibu-ibu, begitu kita harus taat dengan suami. Ayo, suami lah tua juga salah. Walaupun lah tua, bergoyok baik. Taati. Ridhonya suami menyebabkan ibu-ibu masuk dalam surga, kata Nabi. Maka carilah ridho suami. Kemudian dapat menjaga kehormatan diri. Jadi ibu-ibu ini masuk dalam surga itu ibu-ibu sebenarnya mudah. Dibandingkan laki-laki. Kata Nabi, "Iza sallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan itu salat 5 waktu. Kami yakin ibu-ibu ini salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa di bulan Ramadan. Insyaallah puasa kalau kecuali yang berhalangan. Wa hafizat farjaha, yang dapat menjaga kehormatan dirinya. Wa ata'a zaujaha, taat kepada suaminya, maka dia masuk ke dalam surga dari pintu mana dia berkehendak. Itu syaratnya ibu-ibu. Taati suami. Layani suami dengan sebaik-baiknya. Diolah tua, cara tua. Mana kopi? Nah, kakek sabar dulu yang duduk buat ke. Ini orang tua lah pensio lah, dah kuawa lagi kalau mau dari maju. Mana kopi? Muat dewek. Ini pacar kamu, aku ni itu nak. Jangan. Besar nilai fadilah perempuan. Berkah siapa? Berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita harus mencontoh apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka contoh yang terbaik buat kita itu siapa? Nabi. Kita ni kadang tidak yang kita contoh artis. Artis rambut abang, melo abang. Tak percaya je lah, jalan-jalan bermotor. Rambut abang, dia kung barat becak-becaknya. Nyengok gayanya hitam, bukan aku punya. Nyengok artis baju, apa dia, baju cowok apa itu. Oh ini. Kami galak nikah ku. Ya kurang dasar gitu. Yang pengantin betina, tidak baju lebab, pakai baju nutup macam ini. Kalau dia nondok, gogop kita nyengoknya. Astagfirullah aja gitu. Ya tak itu. Itu kan cara artis pakai baju kan. Pakai baju yang nutup ini. Itu kalau kita di rumah, kalau pakai sewet gantung. Di rumah, di kamar. Kalau ada uang malu. Ini dipamerkan dengan uang. Kan urut pulau artis.
Malu gitu. Memakai cewek gantung, ada tamu. Berlari. Ini ditonton ke kemana masuk. Masuk TV, masuk kemana-mana. Maka contoh kita itu Nabi. Maka yang salah-salah di zaman ini, zaman milenial, ibu-ibu, ya, emak-emak ini, kita harus perbaiki sesuatu yang salah. Banyak yang salah. Nganten kalau zaman kita dulu, kami di Palembang ini adat kita, perempuan itu kalau dia nak nikah, maka hataman Quran habis akad nikah sebelum munggah itu hataman. Artinya perempuan di Palembang ini wajib baca Quran. Kalau tak baca malu, tahu aku wajib baca Quran. Maka kecil-kecil lah belajar. Adat kita di Palembang ini kalau nak munggah diarak. Solawat macam. Kemudian kalau ada resepsi baca Quran. Sekarang ini yang ada yang di dulu ke apa dia? Tari mege-mege apa dia? Ayo mege-mege itu. Aku geram nian itu. Tiap kali ceramah tari mege-mege ini. Ibu-ibu berjilbab ini yang berjoget-joget ini. Astagfirullahaladzim, bejiku jemaah siapa lah ini. Kate malu gitu dijingok iwang tu malu. Lakinya bertepuk mulu nyengen-nyengen kata antanan juga jiku sama iyo. Malu gitu, bukan adat kita itu. Makanya ibu-ibu kalau ada acara resepsi, ada acara-acara, isi acara dengan mendatangkan berkah. Berkah itu, barokah itu yazidul khair. Bertambah kebaikan, itu berkah. Kita ni sekarang inilah sudah melok-melok. Nari belimo, joget mege-mege, sikok lagi kalau ada WO wedding organizer apa. Yang galak jadi MC, coba siapa ibu-ibu yang dapat maju ke depan, coba maju ke depan. Orang 10. Ikuti saya, sebutkan tongkol, ujung-ujungnya mencarut. Kaget, mencarut dia. Rami. Ya Allah, kumarahi WO. Uji kekal ni orang Islam apa bukan? Islam. Ngapa ngajar orang mencarut ini tengah orang rami? Anak-anak kita nyingok, boleh berarti mencarut. Kita kepengen anak kita yang menikah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, tapi kita isi acara dengan mengundang murkanya Allah. Percuma nak baca doa, percuma nak baca Yasin. Pak Ustaz, ini nih wong WO kalau yang punya acara tuh siapa? Kita. WO tuh bantu kita bayar dia tuh, nurut kita. Nah, WO ini harus baca Quran, ini kaget aduh hikmah pernikahan, ini. Kalau dia nak ngatur-ngatur, nah kalau nak ngatur-ngatur macam itu, kami cari orang lain banyak. Nak berkah. Ini kaget ngundang organ tunggal, artis yo ya Allah. Rok pendek, puset metu. Kami diundang ceramah, aja duduk paling depan. Biduan berjoget di depan kita, tidak dijingoi saya. Ustaz juga manusia. Dijingoi berdosa. Tak kado nunduk terus sejingok juga. Mana nak berkah acara kita. Jadi kalau ibu-ibu ngadakan acara, ngundang hadro be. Orang bukan ini pinta hadro kalau ini. Iyo. Berkah macam salawat. Kalau memang terpaksa juga ada gitu, ngajak tahu yang punya. Kalau kamu ngajak biduannya harus sopan rapi. Kalau tidak kami tidak pakai kamu. Jadi harus itu jelas. Jadi yang salah-salah itu tidak. Karena contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berkah acara kita. Jadi itu ada acara-acara. Kemudian ketika pendidikan anak, contoh Nabi. Anak itu qurrata ayun, buah permata hati gitu. Maka pendidikan anak yang pertama kali yang harus kita tanam ke agama. Kapan mendidik anak? Mulai dari pertama hubungan suami istri, ini penting juga ibu-ibu. Apalagi yang muda-muda atau anak-anak gitu.
Hubungan suami istri itu ada cara adabnya. Banyak yang udah tahu. Doanya kadang-kadang dah hafal. Kami kalau pengantin-pengantin yang baru nak pengantin, kami memberikan pembinaan pranikah. Termasuk kadang-kadang wong tuanya, calon mertuanya melok rami. Kami bertanya dengan calon pengantin, tahu lom bacaan hubungan suami istri? Belum pak, wajar baru nak pengantin. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, nah ini nak ngantenkan anak, tahu tak bacaan hubungan suami istri? Yang lama apa yang baru pak? Nah ciku ada yang baru ini. Coba yang baru ciku. Kalau yang baru Pak Ustadz kami belum hafal. Sudah yang lama be, yang lama lupa. Ngolah ke jago kamu nih. Banyak dah tahu pak, bu ibu-ibu. Jadi ada doa yang diajarkan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Kalau lu hafal juga kalau. Sebelum itu ulama-ulama kita ngajar ke berwuduk dulu. Berwuduk dulu. Gawe ibadah ini. Berwuduk, kemudian sholat sunat 2 rakaat, minta supaya dikaruniakan Allah anak yang soleh dan soleha. Kemudian baca ayat kursi, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian Allahumma jinnina syaitan. Kemudian suami mengucapkan kepada istrinya, Assalamualaikum ya babar rahmah. Dijawab oleh istri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nyelentuk, ala kepanjangnya Pak Ustaz. Sekalian Yasin baik. Kalau tak ada Pak Ustaz, jangankan baca itu, bismillah lewat. Itu adabnya ibu-ibu. Karena kita kepengen punya anak yang soleh dan soleha, yang menjadi buah permata hati kita, yang bakal nolongi kita dunia akhirat. Ketika hamil, banyak-banyak baca Quran. Itu diajarkan Nabi, baca Quran. Karena anak yang dalam kandungan pada umur 4 bulan, 4 bulan itu ruh sudah ditiup ke. Kehidupan itu 4 bulan. Makanya sekarang banyak uang selamatan 4 bulan. Kalau adat kita Palembang ini 7 bulan. 7 bulan itu sudah sempurna. Kalau dia lahir, normal. Sekarang lah banyak 4 bulan. Ruh sudah ditiup ke. Maka banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak ngomong sesuatu yang baik-baik. Kenapa? Anak sudah mendengar. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Maka kami jadikan pendengaran. Maka Allah sudah berikan pendengaran kepada anak bayi yang dalam kandungan. Maka mendengar sesuatu yang baik dari ibunya, insya Allah kaget keluarnya yang baik-baik yang ada di dalam memori otak anak itu. Waktu lahir kata Nabi, azankan telinga kanannya, ikomatkan telinga kirinya. Ibu-ibu boleh tak Pak Ustaz kami ngazan ke cocong kami, yainya tidak datang ke rumah sakit, suaminya masih bergawe, boleh tak? Ibu-ibu boleh ngazan ke bayi cocong. Azankan telinga kanannya, iqamah ke telinga kirinya. Yang tak boleh ibu-ibu azan asar kaget azan, tak boleh. Pengajian ibu-ibu jam 2 waktu asar lanang dah katik. Cik Lisa, azan lah dah katik wong. Mbak mik azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ibu Lisa itu azan. Jangan. Kalau azan bayi boleh. Kanan azan, telinga komat. Cuman tak benar. Jangan hayya alal falah, Allahu Akbar belum. Boleh azan ke? Kemudian biasa ke kalau kita nenggung, nedokkan cocong, ibu-ibu, mak-mak berzikir. Zikir apa be? Sekarang ni banyak berzikir kan? Salawat jadi, tahlilnya baca tahlil la ilaha illallah jadi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, ngelia cocong kita tadi. Tedok dia doakan, ya Allah jadikan cocong kami anak yang soleh ya Allah. Jadikan ya Allah dia bakal menjadi penolong kami dunia akhirat. Menjadi anak yang berhasil dunia akhirat ya Allah. Doakan. Jangan pakai cara wong lamo dulu. Wong lamo dulu salah, yang salah. Nah, tinggal ke wong lamo dulu. Aku masih ingat la ilah si kuning jiwa belek kecil muat wong dua. Nak tedok lah mata, jangan kau kenang yang lain juga. Wong tua-tua dulu. Salah ini.
Dak usah dipakai, ngapo salah? La ilah itu artinya dak kate Tuhan, dak boleh ibu. La ilah kau ni tambah cantik. Nah, kalau ada kita dengar wong semacam itu tambahi illallah. Nah, itu salah, jangan lagi. Jadi yang salah-salah tinggal ke ngajari anak cocong eta-eto. Itu galak masih. Oh, tutung ketayang. Nak tutu ya, tutu. Nati. Sampai besar 15 tahun tutu tenati-nati. Jadi urusannya kami pula. Awak ibu-ibu apa ngawak ke rumah. Ustaz ngapo jampi ke cocong kami. Uji ku ngapo kemasukan? Bukan kemasukan Pak Ustaz. Lah 15 tahun tutu tenati-nati. Uji ku bukan jampi-jampian. Kamu nian ngulo ke iya nak yai ni nak Ustaz. Tutu ai nyalakan aku dulu. Ajar ke yang benar. Oh, cocongku sayang mau makan ya, mau makan nasi. Nah, susu bener-bener. Kadang-kadang ngajar ke yang salah. Nyai aku nak kencing nyai. Nah kencing lah pengen got situ. Cuk. Itu kan salah. Nah kencing cung. Sini cung. Nah, buka celananya cung. Kamar mandi ya. Kamar mandi. Nah duduk. Kencingnya duduk jongkok. Nah, ngapa nak jongkok? Ini cara Nabi. Kalau kita nurut cara Nabi kita masuk surga. Apa dia nyai surga tu? Surga tu tempat lemak cung. Ada makanan tak? Ada. Mainan? Ada. Upin-ipin? Ada kalau pokoknya. Kencing lagi, ajak lagi duduk. Kencing lagi, ajak duduk. Lama-lama pacak dewek dia duduk. Tapi kalau pendidikan kita ngajar ke yang salah sampai tua. Penggel logo ngece. Muka pintu mobil tegak ngece. Hati-hati kata Nabi, istanzihu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Hati-hati kamu dari kencing yang tidak bersuci, yang berdiri tidak bersuci, karena kebanyakan sisa kubur berasal dari itu. Kayaknya ibu-ibu yang sudah uzur, kami pesan ke yang sudah uzur itu ya kadang metu dewek. Apa bautnya lah kendo. Nah, karena banyak jemaah-jemaah yang sudah uzur, ya bertanya, ujiku pakai pempes. Pakai pempes, pas kita nak solat, ganti pempesnya, lepasi, bercewok, ini bersih-bersih, solat. Sudah itu ganti yang baru. Jangan sampai tidak pakai, takutnya ngelecehkan, kena celana, kena baju. Kita nak solat, maka tak sah solatnya berdosa. Itu namanya sudah uzur. Lah uzur itu ya memang di luar kemampuan kita, bukan sengaja. Jadi ibu-ibu ajar ke yang benar. Kalau ibu-ibu kami yakin kencingnya duduk. Cuman waktu mandi kadang pocok nyiram bawa metu. Iya kadang sekaligus Pak Ustaz. Maka kalau nak kencing duduk dulu. Duduklah dulu. Dah kencing lah sudah ini, lah sudah kita sirami, baru mandi. Itu cara Nabi. Mandi itu nyiram kaki dulu. Kaki, kemudian jengkuk, kemudian pinggang, kemudian dado, kemudian baru ke kepala. Itu cara Nabi mandi. Tidak ngembek banyu langsung nyiram ke pojok. Panas badan kita ini. Maka ajar ke yang baik-baik yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW kepada anak cucung kita. Karena siapa lagi yang akan ngajar ke mereka? Kita. Di sekolahan kadang-kadang tak kati. Maka emak-emak militan ini yang paham agama, yang banyak melok pengajian, ilmu yang kita dapatkan kita ajarkan khusus di rumah tangga kita. Jadi contoh kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini ingin berkah, ingin bahagia. Dunia ini dah lama ibu-ibu. Kencang-kencang umur kita ini 80-90. Tak tahu ibu ketua lah berapa. 74, belum 90. Mudah-mudahan sampai 90. Cuman uji wong tak lemak pula pusat ke panjang umur ngapo. Kawal mati kalau. Kau ni siapa? Kau ni cocong si anu. Hidup kita ni dah lama di dunia. Maka ketika kita kembali kepada Allah harus bawa persiapan. Persiapannya apa? Akhlak. Dua akhlak yang dibawa Nabi. Akhlak kepada Khalik, akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah, taat kita kepada Allah. Ibu-ibu solat, ibu-ibu baca Quran, sedekah, pengajian. Ini akhlak kita kepada Allah, bekal kita untuk kita bawa kepada Allah. Mudah-mudahan semuanya diterima. Yang kedua, akhlak kepada sesama.
Nak baik dengan tetangga, nak baik dengan keluarga, dengan kerabat, dengan siapa baik. Jangan galak masih bermusuh-musuhan itu. Sebab amal ibadah kepada Allah kadang-kadang rusak karena gara-gara urusan dengan manusia. Di dalam hadis Imam Ahmad, ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanatan tuzkaru bi kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha." Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar." Ya Rasulullah, di tempat kami ada seorang perempuan terkenal ya Rasulullah, solatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, amal ibadahnya banyak. Tapi ya Rasulullah, dia suka menyakitkan hati tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? Dia di dalam api neraka. Nyakit ke hati tetangga. Tetangga beli TV besar, sakit dia. Tetangga beli mobil, terkapal sebulan. Tetangga beli tanah, masuk tanah dia, mati. Itu susahnya, wong senang. Kalau ngati wong, enggak, dia jahat hati ini. Hilang amal ibadah kita percuma. Jadi hati-hati akhlak kepada manusia. Artinya contoh kita dari Nabi, nak baik. Dengan siapa baik? Itu bukannya rombongan kita, udah usah lah ini. Itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Maka disebutkan dalam surah Al-Fat, ciri umat Nabi itu dua. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum, tegas dan keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap mereka. Jadi kita ini harus berkasih sayang dengan siapa baik? Nah baik. Yang tidak ada sebaikan, maafan, balik kaget. Nah yuk, ngapo? Aku minta maaf yuk, selama ini banyak salah. Yaudah, ayo juga minta maaf. Habis. Jangan uang minta maaf kita marah. Yuk aku minta maaf. Ya jangan lagi kau nuai budak di sini. Kalau masih awas kau kejengkem kau. Apa dia kendak kau tu Kan aku ni takut, kau diam ke baik. Nah ngajak berbala ini. Oh tidak minta maaf. Aku sudah Pak Ustaz, aku maaf ke, tapi tak aku tegur ke lagi. Belum itu, berdendam itu. Ibu-ibu, kadang-kadang kesalahan dengan manusia, kadang-kadang lebih berat ketimbang dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah banyak maksiat gitu, kita bertaubat, minta ampun, nangis kita ya Allah, diampuni oleh Allah. Tapi kalau kesalahan dengan manusia, belum kita minta maaf, maka sampai hari kiamat akan kita bertanggungjawab ke. Urusan hutang dengan manusia belum kita bayar, maka sampai alam akhirat kita bertanggungjawab ke. Yang beli seragam belum bayar itu bayarlah. Yang jilbab, yang apa dia berasa. Urusan dengan manusia. Maka kita ingin senang selamat dunia akhirat ibu-ibu. Jangan sampai gara-gara kita tidak sebaikan dengan si A, nyangkut di akhirat kaget nyesel. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Dia ahli ibadah ya Rasulullah. Walaupun ahli ibadah tidak masuk surga. Maka balik kaget nak baik. Apalagi nemen peringati maulid. Ini musola ini melok, masjid ini melok, pergi sana. Nak kita contoh, kita ikuti, kita amal ke. Jangan melok. Tapi uji wang maklamu. Kata berubah. Yang jahat hati masih jahat hati itulah. Yang melawan laki masih melawan laki. Yang kita basah masih kita basah. Artinya cuman megap-megap baik. Kita ini nak ada perolehan, balik kaget berubah. Kata ustaznya, Nabi nyampaikan kita supaya kita banyak-banyak senyum. Balik kaget, nemen-nemen senyum. Sedekah. Balik kaget depan rumah senyum. Bersapu kaget senyum. Kata tetangga, ngapo dia ni habis maulid ni nemen senyum ini. Itu sedekah ibu-ibu. Ini ada riwayatnya itu. Ini mungkin bermanfaat, insya-Allah bermanfaat bagi kita. Maka kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Sedekah yang paling mudah, tidak bermodal, ngerak ke pipi, ngerak ke bibir. Ada cerita dokter komandan pas pampres waktu di zaman Pak SBY. Nah, komandan pas pampres ini darahnya tinggi terus, 180, 200.
Oleh dokter itu diinjuknya resep ubat selama 1 bulan untuk nurun ke darahnya. Selama 1 bulan tak turun-turun, masih tinggi. Kata dokter itu, karena dokter ini pacak, ini dokter herbal juga, diinjuknya ramuan bawang putih selama sebulan. Tidak turun-turun juga. Kata dokter itu, komandan, aku nih tak sanggup lagi rasanya. Sudah aku unjuk tahu caranya, tapi masih turun. Cuman aku ada sikok cara. Kalau komandan nak pakai, kalau tidak carilah dokter lain, aku tak sanggup. Apa dia dokter? Senyum setiap 1 jam 20 detik. Sudah balik komandan ini. Dia amalkannya, balik dari situ sejam senyum. Senyum. Seminggu habis itu diperiksanya darah normal. Dia datang, dokter terima kasih. Ngapa? Darahku sudah turun, sudah normal. Gara-gara senyum. Rupanya ibu-ibu senyum itu menstabilkan darah, emosi. Tidak seluruh orang pacak senyum. Ibu-ibu nana senyum kalau ini pacak ini. Ada orang di rumah sakit tuh soleh dia senyum. Orang yang sakit, yang nyago sakit gini lah. Yang nyago-nyago yang sakit. Dokter mati. Akhirnya kalau yang nyagonya, tinggallah kamu nyengok besok rumah sakit. Yang duduk-duduk pinggir di depan rumah sakit ini kamar. Soleh, aku benar ke rumah sakit. Nak besok orang. Ada orang menganjat. Nah aja ke bi. Ngapa disiko? Nah Pak Ustaz. Pak Ustaz. Peningnya Pak Ustaz. Mamang kalau 3 bulan rumah sakit Pak Ustaz. Dosun mak mano, budak mak mano, kebon mak mano Pak Ustaz. Ini nak beli ubat ini kapal lah mamang kau mati Pak Ustaz. Soleh senyum. Rupanya senyum itu berangkat dari dalam. Senang, happy gitu, maka keluar senyum. Coba kalau banyak utang, masalah banyak, stres, solid senyum, maksudlah senyum, tak lemak senyumnya. Iya, ibu-ibu ni nah, manis-manis kalau nah. Senyum. Iya, kan masalah. Tak tahu utang banyak balik. Ibu-ibu senyum itu sunnah Nabi. Balik kakek senyum lah. Dekat rumah senyum, berjalan senyum. Iya, rupanya. Iya, ujung gila pula ibu ini. Itu sunnah Nabi. Nah, jadi kalau kita darah tinggi ibu-ibu cobalah banyak-banyak senyum. Jadi kita ini kepengen senang ibu-ibu. Yang muat kita senang itu siapa? Kita dewek. Kita ini kadang susah mikir ke wong. Si hanu. Akhirnya stres. Kalau aku prinsipnya, biarlah wong susah mikir ke kita, jangan kita susah mikir ke wong. Wong nak mikir kita ustaz itu ini, kendala sana, yang penting aku happy. Nak juga balik, lajulah dia. Kita ketemu dengan dia, salaman, apa kabar? Merengutlah dia, kita senyum. Tak percaya balik berkacau ibu-ibu, merengut, berkacau. Jahat kayak gitu. Coba kalau kita senyum, manis kayak ibu-ibu. Walaupun umur 73 tadi, becak selawi. Senyum. Kita kepengen senang ibu-ibu hidup ini. Maka senang ke diri kita. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Hidup ini singkat. Maka persiapkan bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya kepada sesama kita nak baik. Apapun yang diberikan oleh Allah, dititipkan Allah kepada kita, harta, gunakan di jalan Allah. Allah nyok kita pangkat jabatan, gunakan di jalan Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bakal mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dunia, insya Allah sampai alam akhirat nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita yang berkumpul memperingati Maulid mak-mak militan Cindo ini, Cindo militan, terbalik ya, mak-mak Cindo militan, mudah-mudahan insya Allah semuanya diberikan oleh Allah sehat, panjang umur, penuh dengan keberkahan.
Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, satu saat nanti Allah kumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam taman surganya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, punya anak cucu yang soleh dan soleha. Insyaallah kita senang, selamat, bahagia dunia, alam barzah insyaallah sampai alam akhirat nanti. Amin ya rabbana ya rabbal alamin. Ini saja kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kepada Allah, kita semuanya mohon ampunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahumma ya Allah, pada siang hari ini ya Allah kami berkumpul memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon ya Allah, dengan keberkahan kami berkumpul memperingati maulid Nabi-Mu. Kalau ada di antara kami, keluarga kami, jemaah kami ya Allah, ada yang sedang sakit, maka sehatkan, sembuhkan, angkat penyakit-penyakitnya ya Allah. Dengan keberkahan kami berkumpul memperingati maulid Nabi-Mu ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah punya masalah dalam hidupnya, berikan jalan keluar, berikan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, keberkahan kami berkumpul siang hari ini. Kalau di antara kami susah mencari nafkah, mencari rezeki ya Allah, antar razak, antal ghani, antal mughni, Engkau yang maha kaya, berikan kami rezeki yang luas, yang halal dan berkah. Jadikan kami ya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami ya Allah satu saat nanti bersama Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami anak, istri, suami, cucu, keluarga kami, jemaah kami semua ya Allah, orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang yang soleh dan soleha. Jangan Kau jadikan kami orang-orang yang kufur darimu ya Allah. Akhirnya ya Allah, kabulkan doa kami, karena Engkaulah yang maha mendengar dan mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanallah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Kiai Agus Husni Tamrin Yusuf SAG MSI yang telah memberikan tausiahnya. Semoga ilmu yang dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah di penghujung acara, kami petugas dari Divisi Kesehatan pada pengajian sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang kawan kami yang baru masuk ikut
ya dari Bank Raya ini ya. Jadi ikut di divisi kesehatan. Satu, harap berdiri ya. Tuti Hartati, Busra Naima Emma, Asnawati, Harmita Widya Zulfa, Emawati, Asmawati Azhar, beliau lagi ke Bandung. Suryati Nurlela, inilah yang baru, anggota baru. Selama ini kami divisi kesehatan ini banyak, tapi yang lama-lama itu ada namanya ada tapi tidak pernah hadir. Alhamdulillah sekarang kami dapat anggota baru. Ini juga Tuti ini anak buah saya dulu bidan dari nah beliau mau ikut, jadi makanya masuk di divisi kesehatan. Kami banyak tapi orangnya enggak ada yang dulu. Alhamdulillah sekarang kami nambah, mudah-mudahan ke depan kami aktif. Nah, inilah. Jadi makanya nanti jangan Umi, kok banyak nih yang divisi kesehatan. Yang lama tuh enggak hadir, ada nama Jami. Jadi yang hadir itu hanya kami 3, 4 nama. Jadi alhamdulillah ini ada yang ikut. Beliau mau, mudah-mudahan divisi kesehatan yang akan datang akan lebih sukses lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ya silakan duduk. Terima kasih. Ya nanti sudah sama Ibu Sin sudah bikin semua Ya 7 Bu Sin. 7. Iya. Baru masuk 6 7 ya. Jadi itulah, jadi bukannya Medina nanti kok banyaknya divisi kesehatan. Nanti kita cek lagi yang lama itu enggak ada. Yang dulu, yang daftar yang dulu ada nama aja tapi enggak pernah hadir. Enggak pernah melalui saya, itu enggak melalui saya, enggak tahu melalui siapa dia. Iya. Ya itulah, terima kasih. Jadi jangan enggak tahu ini kawan-kawan kita baru masuk ya.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاح استووا wa'tadilu rahimakumullah. Sopnya rapatkan, luruskan. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun wa la antum a'buduna ma a'budu. A'budu ma a'budu wa la antum a'budun. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah
اللهم صل على محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم عبادنا الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد يا رحمة ولا يا رحمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة ونية من حوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش ما ظهر منها وما بطن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.